Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini saya mencoba menyampaikannya dengan santai ya, dengan rileks saja, karena ini adalah versi cerita. Semoga cerita saya ini atau kisah saya ini bisa menginspirasi teman-teman ya, bisa menemani teman-teman supaya teman-teman bisa lebih tenang menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini hingga membaik dan sembuh. Kenapa saya bikin video seperti ini? Karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman ya. Berapa lama sih Mas mengalami gangguan ini hingga sembuh? Bagaimana prosesnya? Apa saja yang dilakukan? Nah, kali ini saya akan ulangi ya. Dan semoga saja ini bisa menjadikan motivasi buat teman-teman dalam menghadapi gangguan ini. Nah, langsung saja ya teman-teman ya. Diawali saya itu mengalami perasaan yang setiap harinya itu nggak enak ya. Jadi nggak enak. Awal mula saya terkena gangguan asam lambung ini saya juga belum menyadari ya. Sebenarnya ini sakit apa? Sebenarnya saya ini kenapa gitu ya. Setiap hari itu badan nggak enak ya. Badan seperti meriang terus. Kalau pernah masuk angin ya begitulah rasanya. Setiap hari badan itu nggak enak. Terasa pokoknya tidak fit setiap hari. Dan bawaannya itu ingin dikerokin saja. Gitu ya, dikerokin, agak enak, agak enteng. Nanti seperti itu lagi, dikerokin lagi, agak enak, agak enteng. Nah, itu saya teruskan ya teman-teman, itu saya teruskan tanpa saya itu berobat. Nah, mungkin disinilah letak kesalahan saya ya, karena awal-awal seperti ini, saya belum bisa mengetahui sebenarnya ada apa dengan saya, dan saya simpulkan sendiri bahwa biasanya kalau masuk angin memang rasanya seperti ini. Tapi setelah 1 hari dikerokin, sembuh, enak, nanti seperti itu lagi, dikerokin lagi, enak lagi, nanti seperti itu lagi ya. Sampai dengan saya itu merasakan sensasi-sensasi atau yang bahasanya sekarang itu adalah sensasi ya. Kalau dulu itu saya itu merasakan rasa yang tidak seperti biasanya. Jadi, mulai keseimbangan tubuh itu, berkurang ya teman-teman, kediangan ya, sempoyongan, terus tiba-tiba rasanya kayak mau pingsan. Nah itu saya itu mengalami, itu awal-awal seperti itu. Nah pada saat saya itu mengalami seperti itu, saya itu semakin panik ya teman-teman, semakin cemas. Sebenarnya ada apa sih? Ada apa dengan saya ini? Sakit apa saya ini? Nah, dari situlah ya teman-teman ya, saya itu terus berpikir hingga sensasinya itu bertambah banyak. Nah, ketika saya itu mengalami sensasi yang bertambah banyak, ini tidak bisa dibayangkan ya, mungkin hanya orang-orang yang pernah menderita ini saja yang bisa membayangkan atau merasakan ya bagaimana kita itu tersiksa oleh gangguan ini ya. Karena gangguan ini merubah segalanya, itu menurut saya merubah bagaimana kita itu bekerja jadi tidak produktif, merubah keseharian kita, yang tadinya kita itu mentalnya mental baja jadi mental kerupuk, yang tadinya kita itu sehat, yang tadinya kita itu tidak cengeng atau tidak sensitif, kita berubah ya 180 derajat. Kita menjadi sensitif sekali, kita menjadi mudah mudah meriang, kita menjadi pribadi yang apa namanya, murung ya, yang tadinya kita ceria, happy, kita jadi pemurung ya. Karena apa? Karena kita memikirkan rasa yang sedang kita rasakan gitu ya. Jadi seperti kita itu memikirkan terus apa yang kita rasakan. Nah, pada akhirnya saya itu beranikan diri untuk periksa ke dokter. Karena pada saat itu saya itu di masa pandemi ya, awal-awal saya tidak apa namanya, ke rumah sakit, saya periksa ke dokter umum. Nah, setelah saya periksa ke dokter umum, saya sampaikan semua apa yang dikeluhkan oleh saya. Yang herannya pada saat itu, dokter itu menjelaskan ke saya itu kok sambil senyum-senyum ya. Nah, saya itu nggak habis pikir ya. Pada saat itu saya merasa bahwa saya itu mengalami sesuatu hal yang sangat serius di badan saya. Saya sudah berpikir ini sebenarnya saya kena apa? Apakah saya kena COVID? Apakah saya kena ini, kena itu dan sebagainya. Tapi ketika saya periksa ke dokter ya, itu dokternya udah sepuh ya, udah sepuh dan menjelaskan saya itu sambil senyum-senyum. Jadi, "Ini udah saya periksa, normal. Ini normal, ini normal. Kamu mikirin apa sih? Mikirin ini, pandemi, nggak usah terlalu dipikirkan. Semua orang juga merasakan seperti ini. Udah santai aja, rileks saja. Ini kamu hanya terkena gangguan pencernaan, mah kamu itu kacau," ya, mungkin bahasanya sekarang itu kan asam lambung gitu ya.
Nah, dari situlah, saya itu, merasa sebenarnya sedikit tenang ya, karena menurut dokter saya itu nggak kenapa-napa, ya. Saya itu sedikit tenang dan, merasa saya itu sensasi di situ itu berkurang gitu ya, teman-teman. Jadi seperti kayak biasa. Nah, pada saat itu memang saya dikasih obat ya, obat seputar untuk, gangguan pencernaan ya, teman-teman. Dikasih obat itu, saya minum. 1 hari, 2 hari, 3 hari, enakan ya teman-teman, enakan gitu. Tapi bukan berarti ini, langsung, kita itu fit, seger gitu, enggak. Cuma saya itu merasa enak ya, merasa enak. Tapi setelah 3 hari, 4 hari obat belum habis kok saya itu kok kayak merasa, khawatir lagi ya, cemas lagi ya, keliengan juga datang lagi ya, sempoyongan, rasa kayak mau pingsan itu datang lagi ya. Saya kembali lagi ke dokter itu, ya, dan saya sampaikan, "Dok, ini, kalau yang kayak kemarin itu yang kayak panas dalamnya, terus kayak, perut yang kayak kurang nyaman, itu saya itu sudah enakan, bahkan saya tidak merasakan sakit di perut itu tidak merasakan, Dok. Tapi yang sekarang sangat mengganggu saya adalah rasa keliengan, rasa sempoyongan, badan itu rasanya kayak tidak seimbang, ya. Belum lagi ketika saya itu berdiri itu seperti kayak mau ambruk. Tapi bukan vertigo, Dok, bukan yang muter-muter seperti itu. Tapi kalau jalan itu seperti sempoyongan. Nah, saya sampaikan seperti itu sama dokternya ya. Ya kembali lagi dijelaskan, "Ini kamu terkena gangguan pencernaan, gitu. Jadi kamu harus jaga supaya kamu itu jangan stres. Gimana caranya?" Sampai saya dikasih tunjuk apa namanya video, kalau nggak salah itu video relaksasi ya teman-teman. Tapi pada saat itu saya itu nggak menggubris itu karena yang saya rasa itu sangat luar biasa ya, sempoyongan, keliengan gitu, kayak rasanya itu kayak mau pingsan. Dan saya ke situ lagi berharap bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya rasakan, nanti bisa dikasih obat oleh dokter itu, terus saya bisa sembuh. Nah, harapannya saya itu seperti itu. Lalu setelah diperiksa, setelah saya itu dinasehati, kembali saya dikasih obat yang seperti kemarin itu, gitu ya teman-teman. Nah, saya pikir kemarin juga sudah dikasih seperti ini. Nah, sekarang saya dikasih lagi seperti ini. Nah, terus gimana saya mau ada perubahan? Kemarin sudah minum aja seperti ini juga nggak ada perubahan. Sekarang dikasih seperti ini lagi. Nah, dari situlah ya teman-teman ya, saya tetap konsumsi obatnya, tapi saya merasa bahwa ini nggak ada perbedaan gitu ya. Dari situlah saya menyimpulkan lagi, saya, seperti nggak yakin dan nggak percaya, mungkin ini salah diagnosa dari dokter gitu ya. Karena untuk penderita seperti ini kan awal-awal masih, apa ya, suka nggak percayaan gitu, nggak yakin karena, selalu kita menebak-nebak sendiri gitu, bahwa dokter sudah memeriksa, sudah mendiagnosa bahwa saya terkena gangguan pencernaan ya, yang disertai dengan kecemasan. Tapi kita itu selalu menebak-nebak bahwa saya ini jangan-jangan kena ini, saya ini jangan-jangan kena itu, jangan-jangan saya sakit ini, jangan-jangan saya sakit itu, selalu seperti itu ya teman-teman. Akhirnya saya berpindah lagi ke dokter lain lagi ya. Nah, di dokter lain lagi ya sebenarnya ya ada sedikit berbeda ya, ketika saya itu, menyampaikan bahwa saya itu ada keliengan karena waktu itu yang paling mengganggu adalah sempoyongan, keliengan, rasa mau pingsan ya, ketika berdiri itu rasanya kayak mau ambruk, itu yang paling mendominasi. Jadi saya selalu sampaikan itu dulu ya. Dan di situ dikasih obat yang untuk vertigo kalau nggak salah ya, ada 2 macam, ini, diminum. Nah terus tetap saja saya juga dikasih untuk, obat asam lambungnya ya teman-teman. Karena saya berpikir bahwa waktu itu saya itu bukan karena asam lambung, bukan karena emah, karena saya itu tidak merasakan sakit di perut gitu ya. Jadi saya pikir itu, ini udah kemarin saya minum juga nggak ada perubahan, keliengan sempoyongannya itu nggak ada perubahan dan akhirnya saya minum obat yang itu aja, yang apa namanya, vertigo itu, yang katanya buat keliengan gitu. Saya minum obat sampai dengan habis, itu juga nggak ada perbedaan. Semakin bingung kan, saya harus bagaimana. Nah, dari situlah ya teman-teman, semakin saya bingung dengan keadaan seperti ini, sampai saya itu merasakan yang namanya panic attack ya. Kalau bahasanya sekarang saya tahu panic attack, tapi kalau dulu saya itu nggak tahu ya. Yang saya tahu dulu itu rasanya seperti mau mati gitu. Nah, jadi kok tiba-tiba perasaan itu nggak enak, tiba-tiba itu kebas, pipi itu terasa tebal, kesemutan semua, terus ngeblank, terus pandangan gelap, mata buram, telinga itu berdenging, terus rasanya itu pokoknya kayak, ya nggak bisa dibayangkan. Keringat dingin itu dari kaki, naik ke atas, dan itu terjadi pertama saya pada saat sholat maghrib ya teman-teman. Pada saat sholat bayangkan ya teman-teman.
itu saya merasakan seperti itu, seperti kayak udah pokoknya mau mati gitu rasanya. Wah, itu saya langsung, nggak sampai selesai sholatnya ya teman-teman ya, terus saya itu langsung lari nyari teman-teman, dan saya nggak sadar kenapa pada saat itu saya itu bisa lari ya teman-teman ya, saya bisa lari. Lari itu, bukan lari yang kencang banget, tapi lari terburu-buru gitu ya, jalan terburu-buru, saya nyari teman. Pingin pingin ngasih tahu, "Ini saya kenapa? Ini kok begini? Ini begitu," gitu. Saya cari sampai ke naik ke, lantai 2 ya, teman-teman, lantai 3 ya. Naik ke lantai 3, terus saya itu gini, apa teman-teman, saya itu ngomong, "Ini saya kok begini, saya begini, saya minta dong coba tolong saya kerokin, apa ini, masuk angin, jangan-jangan angin duduk dan lain-lain," ya teman-teman ya, dikerokin lah sama teman-teman. Nah, di situ agak sedikit rileks ya, karena saya udah ada temennya, udah dikerokin, agak rileks, itu mereda teman-teman, mereda. Dan saya dari semenjak terkena panic attack itu, kecemasan saya itu semakin tinggi ya teman-teman. Saya semakin tinggi. Nah, sampai dengan saya itu merasakan yang namanya mood-nya itu sudah berubah ya. Semangat saya bekerja itu sudah turun drastis ya. Terus semangat saya seperti apa namanya hidup sehat kembali itu seperti tidak ada harapan. Karena saya sudah menjalaninya itu selama berminggu-minggu ya teman-teman, selama berminggu-minggu. Dan pada akhirnya saya itu merasa bahwa saya itu sudah kewalahan. Saya sudah nggak tahu lagi saya harus bagaimana ya. Nah, saya itu langsung mengajukan untuk istirahat dulu. Saya itu pulang kampung. Nah, setelah di kampung ya 2 minggu di kampung, saya itu periksa ke dokter. Ya, waktu itu ke dokter spesialis dalam. Yang pertama ini ya teman-teman ya, ke dokter spesialis dalam yang pertama. Saya menyampaikan bahwa saya seperti ini gitu. "Oh, kamu sehat ini, bahkan sudah di apa namanya, periksa darah dan lain-lain. Ini kamu nggak apa-apa. Kamu ini nggak apa-apa, kamu hanya mengalami gangguan pencernaan." Nah, kembali lagi di situ ya teman-teman ya. Kalau saya mengalami gangguan pencernaan, kenapa perut saya itu nggak sakit? Nah, saya selalu apa, dengan pemikiran saya gitu, saya terlalu yakin dengan pemikiran saya bahwa saya itu nggak terkena gangguan pencernaan karena perut saya nggak sakit gitu ya teman-teman ya. Dan disitulah saya itu semakin bingung. Akhirnya pada saat saya itu kontrol kedua ke dokter spesialis dalam, ya dikasihnya obat itu lagi. Sudah diperiksa lagi, udah nggak apa-apa, kamu yang penting rileks, kamu tenangkan pikiran, nanti asam lambung kamu mereda, ya, gangguan pencernaan kamu akan semakin membaik, rasa-rasa yang seperti itu juga nanti akan hilang. Tapi saya nggak percaya ya teman-teman, saya nggak percaya dan saya nggak yakin bahwa saya itu yakinnya ada sesuatu yang apa namanya, mungkin penyakit lain yang belum terdiagnosa gitu ya. Pada akhirnya saya setelah minum obat yang kedua kali ya, karena kontrol 2 kali itu, di rumah saya ketemu sama istri, anak, terhibur oleh istri, anak, saya itu lumayan teman-teman ya mereda gitu ya, enakan, badan juga sudah enakan, dan waktu itu saya berangkat lagi ke Jakarta. Berangkat lagi ke Jakarta dengan saya kerja lagi, terus dengan banyak masalah yang terjadi yang saya harus pikirkan, terus ya pokoknya dalam dunia kerja kan seperti itulah ya, teman-teman pasti tahu lah ya, masing-masing orang pasti punya pengalaman tersendiri dalam dunia pekerjaan ya. Jadi tingkat stresnya itu juga lumayan tinggi lagi, akhirnya disitulah saya hanya kuat kalau nggak salah itu 10 hari atau 9 hari ya teman-teman, saya itu drop. Dan menurut saya itu malah justru yang paling parah, ya teman-teman, yang paling parah. Saya bingung lagi, kenapa sebenarnya dengan saya ini? Saya sudah periksa dokter ke sana, ke sini, hanya dibilangnya asam lambung. Ke sana kemari katanya saya hanya di apa namanya kasih tahu bahwa saya itu terkena gangguan pencernaan ya. Hanya kecemasan saya itu tinggi, jadinya kamu itu mengalami hal seperti ini. Kenapa seperti itu ya? Sampai dengan ada teman yang menyarankan untuk ke orang pintar dan lain-lain yang sebagainya. Dan pada saat itu saya juga karena didorong oleh teman saya untuk coba kamu diruqyah, barangkali ada gangguan lain. Saya pun diruqyah gitu ya, teman-teman, diruqyah, dibaca-bacakanlah, ya dibaca-bacakan seperti itu. Tapi katanya nggak apa-apa, ini kamu nggak kenapa-napa gitu. Kamu itu ini medis. Sebenarnya kamu kenapa sih? Ada sesuatu apa yang tidak kamu bisa ungkapkan. Saya pikir nggak ada sesuatu apapun yang saya harus ungkapkan, karena saya merasa tidak punya sesuatu pemikiran yang atau beban pikiran itu yang menurut saya itu sangat mengganggu, itu menurut saya itu tidak ada. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Saya itu waktu itu juga masih bingung ya.
Pada akhirnya saya itu sudah merasa benar-benar nggak kuat. Saya kerja sudah sama sekali tidak konsentrasi. Disitulah saya mengajukan lagi untuk keluar dari pekerjaan ya teman-teman ya, keluar sementara dari tempat kerja gitu waktu itu. Jadi perusahaan saya itu intinya ya membebaskan saya, monggo silahkan untuk istirahat dulu di kampung sambil berobat, nggak apa-apa gitu sampai dengan kamu sembuh lagi gitu. Nah, pada saat itu saya pulanglah ke kampung. Nah, ini perjalanan pulang ke kampung ini penuh drama ya, teman-teman ya. Ini sesuatu hal yang menurut saya juga tidak mudah dalam kondisi saya down sekali, mental saya down sekali dengan sensasi fisik yang masih banyak sekali. Saya harus Jakarta ke Jawa gitu ya, dan waktu itu pada posisi yang masih di jalan itu apa namanya kemacetannya itu tingkatnya itu tingkat tinggi karena banyak perbaikan jalan dan lain-lain ya teman-teman ya. Ini banyak dramanya, mungkin nanti di next video itu saya akan bikin video perjalanan apa namanya pada saat mengalami masih banyak sensasi ya perjalanan jauh ya. Nah, singkat ceritanya setelah saya pulang lagi ke kampung, saya itu nggak tahu apa yang harus saya lakukan, itu saya nggak tahu. Apalagi waktu itu pada saat masih pandemi ya, saya hanya meratapi meratapi apa sebenarnya yang saya derita ini. Kenapa? Selalu dibilangnya saya selalu asam lambung lah, asam lambung, dan seperti itu terus. Tapi rasanya kok seperti ini, udah gak karu-karuan ya. Rasanya sepertinya itu rasanya kayak mau aja, rasa mau mati terus gitu ya. Nah, jadi semangat hidup itu sudah nggak ada ya waktu itu. Menurut saya itu sudah benar-benar tipis sekali. Jadi apa yang saya lakukan itu menurut saya itu juga bakalan sia-sia, paling sebentar lagi juga sudah nggak ada, paling sebentar lagi juga sudah nggak ada. Nah, itu seperti itu. Nah, disitulah ya teman-teman ya, tanpa disadari itu gangguan kecemasan saya itu sudah menurut saya itu sudah luar biasa lah ya. Mungkin kalau saya tahu pada saat itu kalau apa gangguan kecemasan ini bisa berobat ke psikiater ya mungkin saya sudah mendatangi ke psikiater karena awalnya memang saya karena asam lambung, gangguan pencernaan dan lain-lain, tapi kenapa kok sensasinya masih banyak begini. Pada akhirnya di kampung juga saya disarankan oleh keluarga itu untuk ke dokter lagi, dokter spesialis dalam. Tapi kali ini berbeda ya, ada di kabupaten sebelah tempat saya gitu ya. Nah, pada saat itu saya mulai lagi pemeriksaan gitu ya, karena sudah pasrah. Karena sudah waktu itu saya hanya berbaring saja di kamar ya, tanpa saya itu mandi ya teman-teman ya, saya nggak mandi. Pagi sore saya nggak mandi, karena saya bingung, saya hanya bisa rebahan aja. Sudah pokoknya mentalnya udah bener-bener down sekali. Itu banyak ceritanya, itu juga banyak dramanya ya teman-teman. Tapi ini saya ceritanya saya rangkum saja. Nah, pada saat saya itu periksa lagi ya ke dokter spesialis dalam ini, ya itu sampai ke sana diperiksa. Setelah diperiksa menjelaskannya itu kok dokter menurut saya ini dokter ini kok nggak tegang. Padahal pada saat itu saya itu mengalami sesuatu hal yang sangat menurut saya itu sangat luar biasa sekali, nggak bisa dibayangkan gitu. Perasaannya udah nggak karu-karuan, belum lagi sensasi fisiknya. Ini dokternya santai banget gitu. Cuma kamu mikirin apa sih? Saya kan bingung. Saya ke situ mau berobat dengan harapan saya ini, wah semoga saja ini dokter ini punya obat yang ampuh buat saya gitu ya. Tapi dokter itu menjelaskannya, kamu kenapa sih? Kamu mikirin apa sih? Kamu kerja di mana? Saya di Jakarta, dok. Kamu mikirin apa? Mikirin pandemi. Nggak usah terlalu dipikirkan. Ya seperti itu ya teman-teman, saya disampaikan seperti itu. Jadi saya semakin bingung sebenarnya ini kenapa gitu kan. Nah pada saat itu saya tanyakan, dok sebenarnya ada apa sih dengan diri saya? Kok rasanya seperti ini? Saya sampaikan semua. Dari keluhan fisiknya, sensasi fisik ya. Kalau bisa dibilang sensasi fisik dari gangguan ini kan 1001 macam. Ya pokoknya banyak sekali lah dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala ya. Kalau saya sebutkan satu-satu nanti durasinya terlalu panjang. Pokoknya sensasinya aneh-aneh, baik di fisik maupun di psikis ya. Nah, dokter menyampaikan ke saya, ini kamu ini terkena gangguan asam lambung. Nah, kalau bahasa sekarang itu namanya GERD ya. Ya, anggap saja itu inilah apa namanya sariawan tapi ada di lambung. Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada apa namanya peradangan di lambung ya, mungkin iritasi karena
saking banyaknya atau volume asam lambung itu terlalu banyak karena terlalu cemas gitu ya. Jadi memang pada saat itu saya juga ditanya juga gitu, sebelum-sebelumnya kamu punya pikiran seperti apa sih? Maksudnya punya beban pikiran apa sih kok sampai seperti ini? Kalau sudah seperti ini, kamu itu harus telaten. Karena ini sudah ada iritasi, sudah ada luka, ya kamu harus telaten berobatnya ya. Nah, itu seperti itu. Tenang saja, ini bisa sembuh. Itu pertama saya itu disampaikannya seperti itu. Jadi pada saat itu saya juga oh ya sudah mulai yakin bahwa oh iya berarti saya ini ada gangguan fisik juga gitu ya. Nah, saya juga menyampaikan, "Dok, tapi kenapa kok saya itu serba takut? Ini takut, itu takut ya. Ini aneh sekali, Dok. Saya itu nggak tahu kenapa. Dengar kabar duka, saya itu langsung cemas, langsung panik. Dengar ambulan, langsung cemas panik. Bahkan dengar-dengar suara-suara mitos, suara burung dan lain-lain itu rasanya nggak karu-karuan." Nah, dokter itu juga tersenyum. Hal seperti itu kenapa harus kamu pikirkan gitu, kenapa harus kamu takutkan, ya itu hal seperti itu kamu bisa kok ngelawan gitu, kamu harus dilatih gitu. Nah, yang sekarang yang ini tuh harus diobatin dulu nih, yang seperti ini, supaya nanti kamu itu tidak banyak merasakan rasa-rasa nggak enak di dalam tubuh. Nah, itu seperti itu, intinya banyak sekali lah nasihat-nasihat dari dokter spesialis dalam yang kedua ini. Jadi saya ikutin arahannya ya teman-teman, saya ikutin arahannya dokter untuk menjaga pola makan saya, berikut dengan makanan-makanan yang harus saya jaga, harus saya mana yang harus dikonsumsi, mana yang enggak ya teman-teman, saya itu jaga ya. Nanti next video insya Allah saya juga bikinkan lagi list makanan-makanan yang biasa saya konsumsi pada saat mengalami ini ya teman-teman ya. Nah, ketika saya sudah periksa ke dokter itu dengan diarahkan ya, nanti setelah obat ini habis, kamu kontrol lagi, saya ikutin semua, ya singkat ceritanya sampai dengan, ini sebenarnya penuh drama juga pada saat saya itu berobat rutin ini ya, selama kurang lebih itu 9 bulan ya, ini banyak drama juga, tapi semakin ke sini dengan bantuan obat untuk mengurangi sensasi fisik itu, karena memang diperiksa itu juga saya juga sudah ada peradangan dan lain-lain ya, ini masih banyak drama sebenarnya ya, tapi saya sudah mulai memahami tentang apa sebenarnya yang saya rasakan, sebenarnya ada apa dengan diri saya, itu sudah sedikit demi sedikit saya sudah mulai memahami, bukan hanya dari dokter saja ya, tapi saya juga menyerap informasi-informasi dari berbagai sumber ya teman-teman. Oh, ternyata saya ini mengalami gangguan asam lambung yang sudah disertai kecemasan bahkan psikosomatis. Nah, dari situlah saya belajar apa sebenarnya yang menyebabkan asam lambung kita itu nggak normal. Saya itu belajar. Apa nih sebenarnya yang menyebabkan gangguan kecemasan? Saya itu mulai pelajari. Apa ini sebenarnya orang bisa terkena psikosomatik? Saya pelajari. Nah, dari situlah saya mulai benar-benar disiplin ya teman-teman. Walaupun menurut saya waktu itu ya saya itu sudah berbagai macam usaha, tapi kembali lagi saya kepada usaha yang setelah periksa ke dokter, sudah berobat ke dokter dan lain-lain, sampai dengan rutinitas saya itu kontrol ke dokter, saya juga menjaga yang namanya 3P ya, pola makan, ya pola hidup, dan pola pikir. Nah, setelah semua saya jalankan ini ya teman-teman, ya alhamdulillah ada perkembangan, ada perbaikan. Jadi, kalau teman-teman menanyakan ke saya nih, berapa lama saya mengalami gangguan ini sampai dengan sembuh ya. Kalau saya hitung dimulai dari saya merasakan ya teman-teman ya, saya merasakan ini kurang lebih itu 2 tahun ya teman-teman. Di tahun pertama itu adalah tahun yang menurut saya itu paling berat. Karena apa? Karena di situ itu saya itu belum mengetahui sebenarnya ada apa dengan saya. Selalunya saya dibilang asam lambung, shopping dokter, dokter ini, dokter itu, sampai habis duit ini itu dan sebagainya ya teman-teman, hanya kepinginnya mencari obat. Apa yang dirasa, ini obatnya apa dok? Ini apa yang dirasa lagi, ini obatnya apa dok? Nah, seperti itu, tanpa saya mulai belajar memahami tentang apa yang sebenarnya saya rasakan. Ternyata saya terkena asam lambung ya, gangguan asam lambung, GERD ya, anxiety psikosomatis ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya,
Yang sekarang kalau teman-teman masih baru, masih awal-awal ya, segera ya teman-teman itu periksakan ke dokter saja untuk memastikan dulu ya. Kalau memang teman-teman tidak ditemukan penyakit lain atau teman-teman itu gangguan asam lambungnya belum ada luka di lambung, insya Allah itu akan cepat membaiknya dengan teman-teman itu menerapkan 3P ya. Lalu setelah saya itu mencoba memahami seperti ini ya, so apa namanya 3P, terus saya juga sudah berobat dan lain-lain, kondisi saya setelah 2 tahun itu saya sudah benar-benar merasa saya itu, wah ini saya udah bisa aktivitas normal lagi dan saya sudah bisa apa namanya mental saya itu bisa dibilang itu sudah kembali. Nah, tapi setelah saya itu merasa sembuh itu ya teman-teman, memang ada perubahan ya. Pertama adalah fisik ya. Fisik ya sebenarnya saya itu waktu itu pas apa namanya menurut saya itu saya sudah sembuh dan saya itu benar-benar merasa sembuh, udah seperti biasa. Tapi untuk fisik ya, stamina ya atau berat badan pun itu belum kembali ke seperti saya sebelum terkena gangguan asam lambung ya, teman-teman ya. Nah, pada saat saya itu dulu juga belum mantang makanan, belum menjaga pola makanan, fisik saya itu belum berubah ya, teman-teman ya, tapi sensasi masih banyak. Nah, ketika saya merasa sembuh, walaupun saya badan itu belum kembali ke apa berat badan yang sebelum terkena gangguan asam lambung, tapi saya merasa bahwa ini saya sudah enak, saya sudah bisa aktivitas. Nah, dari sinilah saya tahap penyesuaian itu dimulai. Saya bekerja lagi ya, pekerjaan juga disesuaikan dulu ya, perlahan sedikit demi sedikit, ya saya jalani dengan saya itu juga mengurangi beban pikiran. Ini penting sekali ya, teman-teman. Karena gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis ini berpengaruh juga dengan pikiran kita ya. Kalau pikiran kita itu selalu tegang ya, atau bahasanya sekarang mungkin multitask ya. Jadi apa yang belum selesai A ya kita sudah pikirkan B, apa yang belum selesai B sudah kita pikirkan C, akhirnya itu menumpuk ya teman-teman. Nah disitulah ya kita tanpa sadari kenapa kita terkena gangguan ini ya, itu adalah akumulasi dari pikiran-pikiran kita yang selalu menyimpan mungkin masalah atau mungkin apa tanggung jawab atau mungkin pemikiran-pemikiran yang belum terselesaikan itu bisa jadi. Nah, ini prosesnya memang panjang ya, teman-teman. Tidak ucuk-ucuk itu terus apa namanya datang penyakit ini. Nah, itu menurut saya itu seperti itu ya, teman-teman. Next video kenapa saya itu bisa terkena ini mungkin nanti akan saya ceritakan. Kenapa saya bisa terkena ini? Setelah saya sembuh, saya baru bisa mengamati, oh ternyata kenapa saya bisa terkena seperti ini? Nah, beberapa faktor yang sudah saya teliti ya, saya pelajari dari diri saya sendiri ternyata karena ini, karena itu gitu ya. Saya kumpulkan ya. Nanti next video insya Allah akan saya bagikan. Kenapa kita atau saya itu bisa terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Nah, teman-teman yang sekali lagi menanyakan berapa lama saya mengalami hal seperti ini sampai dengan sembuh, kurang lebih itu 2 tahun ya teman-teman. Kalau teman-teman menanyakan obatnya apa, saya memang berobat ke dokter dan sama dokter saya dikasih obat untuk apa namanya menekan produksi asam lambung ya teman-teman ya. Kenapa saya tidak bisa bilang mereknya di sini karena memang bukan kapasitas saya. Karena untuk mengkonsumsi obat-obatan menurut saya yang baik itu adalah harus dengan resep dokter dan melalui proses pemeriksaan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulu saya juga pernah mencoba obat ini, obat itu, hanya beli di apotek sini-sini situ, tanpa saya harus konsultasi ke dokter, malah hasilnya tidak maksimal, malah akan semakin menjadi-jadi. Jadi untuk teman-teman ya, yang sekarang selalu menanyakan obat ya, sebaiknya teman-teman konsultasikan dulu dengan dokter. Jadi apa yang teman-teman pikirkan sekarang ya, mungkin sesuatu hal yang sifatnya, wah jangan-jangan ini, jangan-jangan itu belum tentu ya teman-teman ya. Teman-teman pokoknya nggak usah khawatir ya. Ketika teman-teman sudah berusaha ya, kita sudah apa namanya punya usaha ini, usaha itu untuk kita itu sembuh ya. Teman-teman tetap optimis dan tetap semangat bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini bisa membaik dan sembuh ya. Kalau saya bisa, teman-teman saya yakin juga bisa ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, next video mungkin akan saya bikin pola makan untuk gangguan asam lambung, insya Allah saya akan bikin lagi. Terus bagaimana bisa terkena gangguan ini, insya Allah nanti juga akan saya bikin lagi ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menemani teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman supaya
teman-teman itu tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini hingga membaik dan sembuh ya. Jangan lupa ya, pelajari, amati, pahami tentang gangguan ini supaya teman-teman lekas membaik dan sembuh ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.